Kita hidup di zaman modern ini kadang tidak sadar telah terjatuh pada praktek yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan memang sudah sampai zamannya. Nabi pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang pada satu manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, yang orang itu tidak peduli lagi dari mana mengambil hartanya, amin halal amin haram, apakah hartanya tersebut diambil dari yang halal atau diambil dari yang haram. Yang pertama, seseorang terjatuh di situ karena tomak. Tahu tomak? Tomak itu rakus. Bahasa Banyumasnya apa? Sama. Baik. Jadi tamak ya. Baik. Jadi seseorang terjatuh pada yang haram itu karena tamak. Saya kasih contoh. Korupsi. Orang yang korupsi itu sudah tahu belum kalau korupsi haram? Sudah tahu. Baik. Berarti dia karena tamak atau karena kepepet? Karena tamak. Bapak Ibu yang jadi pegawai atau birokrat, ada diklat 5 hari, dijalankan cuma 2 hari. Tanda tangannya berapa hari? 5 hari. Pesangonnya berapa hari? Tahu enggak kalau itu korupsi? Tahu. Tapi ditandatangani enggak? Tanda tangani. Uangnya diambil enggak? Oh iya. Berarti karena apa? Iya. Baik. Ini Bapak Ibu loh yang bilang, bukan saya loh. Nah. Jadi hari ini banyak orang terjatuh pada yang haram bukan karena tidak tahu, tetapi karena tomak, karena tamak atau rakus. Dan sekarang kalau kita melihat berita korupsi, orang yang korupsi itu rata-rata orang yang mampu. Pernah dengar enggak? Seorang tukang sapu terlibat korupsi miliaran rupiah. Belum pernah kan? Yang kita dengar apa? Pejabat. Apa lagi? Birokrat. Apa lagi? Anggota dewan, menteri. Kira-kira mereka gajinya kalau untuk beli beras cukup apa enggak? Cukup. Kenapa masih korupsi? Tamak. Ya. Jadi itulah sebab orang terjatuh pada yang haram itu karena tamak. Itu yang pertama. Maka Nabi sendiri mengatakan, anak Adam itu laukana wadiyan minadz zahab. Kalau anak Adam itu punya 2 lembah emas, maka dia menginginkan yang ketiga. Dan kita sekalipun yang bukan pejabat, yang bukan birokrat, itu tidak menjamin bisa terbebas dari korupsi ini. Kenapa? Karena kita manusia tanpa memiliki landasan keimanan yang kuat, yang dominan adalah hawa nafsu. Baik, kita singkat saja karena nanti kita tinggal 30 menit lagi sudah adzan. Jadi singkat saja. Nah, yang kedua, kenapa manusia terjatuh pada yang haram? Karena tidak tahu. Nah, bagian ini lebih baik. Dia terjatuh kepada yang haram karena tidak tahu atau karena jahil. Sehingga untuk kategori yang pertama itu obatnya susah. Karena yang pertama itu dorongannya adalah hawa nafsu. Yang pertama tadi orang terjatuh pada yang haram karena syahwat. Syahwat perut, syahwat tahta, harta, wanita. Berat. Tapi bagian yang kedua, terjatuh pada sesuatu yang haram itu karena minim ilmu. Maka untuk yang pertama tadi obatnya iman. Jadi ketamakan tadi, syahwat, harta, tahta, wanita, itu obatnya apa? Iman. Karena sudah tahu tapi masih terus melakukan yang haram, maka obatnya adalah iman. Perkuat, pertebal keimanan.